semuanya. Kali ini aku akan bahas sesuatu yang pasti sering kita dengar dalam dunia creative writing, yaitu tips menulis naskah. Langkah pertama, kita harus paham dulu apa sih naskah itu. Naskah bisa berarti banyak hal. Bisa naskah film, naskah drama, radio, bahkan konten digital. Tapi intinya sama kok. Naskah adalah cetak biru dari sebuah karya. Maksudnya, naskah itu seperti rancangan utama sebelum sebuah karya itu dibuat. Intinya, segala yang akan kita lihat, dengar, dan rasakan di panggung atau layar, semuanya dimulai dari tulisan. Kamu nggak pernah jawab? Ambar, Nggak penting mama tahu dari mana. Pertanyaannya sekarang, apa iya kamu punya hubungan khusus sama Yuli? Yuli nggak salah apa-apa. Yuk, kita masuk ke tips menulis naskah. Aku akan bagi jadi 5 poin supaya lebih gampang diingat. Tips yang pertama, tentukan ide utama. Tapi bukan sembarang ide. Ide yang harus berpotensi untuk dikembangkan. Misalnya, tentang sebuah persahabatan. Dari persahabatan itu, ubah jadi tentang dua sahabat yang terjebak dalam situasi yang tak terduga dan harus memilih antara menyelamatkan diri atau satu sama lain. Tips yang kedua adalah buat struktur cerita. Kalian bisa gunakan struktur yang sederhana. Awal, tengah, dan akhir. Di awal, kalian bisa masukkan perkenalan tokoh dan latar. Lalu di tengah, kalian bisa mulai memunculkan konflik dari tokoh tersebut. Lalu di bagian terakhir, kalian bisa memunculkan resolusi dan pesan yang ingin kalian sampaikan. Tips yang ketiga, kenali karaktermu. Karakter ini adalah sebuah jantung dari naskah. Jadi, kamu harus memahami apa sih tujuan karakter ini, apa yang akan dia takutkan, dan bagaimana dia bereaksi dalam situasi sulit tersebut. Tips yang keempat, tulis dialog yang natural. Dialog itu bukan sekedar percakapan. Dialog harus punya tujuan. Entah itu memperlihatkan emosi, mengungkapkan rahasia, atau mendorong cerita untuk maju. Setelah itu, coba baca dialog kamu dengan keras. Kalau masih terdengar kaku, berarti masih harus ada yang diperbaiki. Tips yang kelima adalah revisi, dan revisi. Biasanya, ide terbaik justru muncul waktu revisi. Jadi, jangan pernah takut untuk mengubah atau menghapus bagian yang gak mendukung cerita. Sekarang, biar lebih konkret, aku kasih satu studi kasus dari pengalaman menulis naskah bertema konflik batin remaja. Judulnya, Suara di Balik Cermin. Ceritanya tentang seorang siswi SMA yang terlihat bahagia di luar, tapi ternyata dia menyimpan tekanan karena selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Awalnya, aku cuma punya ide tentang insecure, tapi setelah diterapkan dengan struktur yang benar, hasilnya jauh lebih kuat. Untuk bagian awal, aku masukkan karakter utama si Rani yang digambarkan dia adalah siswi SMA yang selalu aktif dan ceria. Lalu, di bagian tengah, Rani mulai mendengar suara dalam dirinya yang selalu mengkritik. Suara itu muncul dari cermin setiap malam. Di bagian akhir, akhirnya dia menyadari kalau suara itu hanya simbol dari ketakutannya sendiri. Dari kasus ini, aku belajar kalau sebuah ide sederhana bisa jadi kuat kalau punya konflik internal yang jelas dan pesan yang menyentuh. Selain 5 tips tadi, ada hal kecil yang harus diperhatikan, yaitu
riset, dan konsistensi. Apalagi kalau naskahmu membawakan latar budaya, profesi tertentu, pastikan kamu harus melakukan riset dahulu supaya naskah yang kamu buat lebih terasa realistis. Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih pesan buat teman-teman yang lagi belajar menulis naskah. Ingat ya, mulailah dari ide kecil, kembangkan lewat struktur yang kuat, hidupkan karakter dan dialognya, lalu revisi sampai benar-benar jadi karya yang kamu banggakan. Dan yang paling penting, jangan pernah takut untuk gagal di draft pertama. Karena setiap naskah hebat selalu dimulai dari tulisan yang berantakan, tapi dikerjakan dengan niat dan kesabaran yang sungguh-sungguh. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga tips ini bisa bantu teman-teman dalam menulis naskah. Sampai jumpa di video selanjutnya.